Anda melihat seperti apa Bang Ruhut, kalau misalnya kalah, apakah mempengaruhi karir politik Agus ke depan? Saya kan dari tadi tegas saya katakan, kalau masalah TNI, itu yang saya sedih. Ya, kebetulan saya keluarga TNI, dia asetnya TNI. Tapi kalau bicara politik, saya sama dengan Pak Jayadi. Ya, dalam politik itu turun naik itu wajar, naik turun wajar. Jadi bisa, walaupun dia kalah, tapi jujur saja, dia punya kendaraan politik. Penggagas, pendiri partai, Pak SBY sekarang ketua umum. Nanti taunya secara alami karena dia bukan di TNI lagi, kan dia bisa jadi ketua umum partai. Dan dikala beliau memimpin nanti, ya, taunya partai ini kembali bangkit, bisa juga dia maju lagi. Karena itu saya katakan, udahlah, kita jangan mendahului yang maha kuasa, sabar aja dulu. Saya sama dengan Pak Jayadi. Saya sudah berapa kali ngomong dengan Pak SBY, Bu Ani, Agus untuk 2024, bukan untuk sekarang. Jadi kalau tadi ada dia calon presiden 2019, aku pun kaget. Janganlah, 2024, aku ingat pengalaman adalah guru yang paling baik. Singapura tetangga kita, bagaimana Lee Kuan Yew. Orang yang sangat bagaimana, fenomenal. Dia menyiapkan anaknya, B.J. Lee, setelah bintang 1. Oke. Saya juga menunggu Agus minimal bintang 1. Baik. Nanti saya akan tanyakan, ini ada berbeda pendapat dengan partai Anda sendiri dan juga mengatakan bahwa butuh mukjizat untuk Mas Agus menang. Ini Anda berbeda pendapat dengan partai, Anda tidak takut dipecat. Ini nanti saya akan tanyakan setelah kita tetaplah bersama kami di Prime News. Saya akan ke Bang Ruhut kembali. Anda berbeda pendapat dengan partai Anda, mengatakan Mas Agus butuh mukjizat, dan Anda juga mengkritik keras kolega-kolega Anda. Anda tidak takut dipecat dari Partai Demokrat, Bang? Sebelum saya jawab itu, kenapa rasa optimis kita Ahok Jarot akan jadi pemenang? Dia sudah memberikan bukti. Pasangan yang lain masih janji. Ingat, ini reformasi, demokrasi dikedepankan, rakyat sangat cerdas. Ya, mereka tahu apa yang sudah diperbuat Ahok dan Jarot. Akankah Partai Demokrat bersikap cukup cerdas terkait dengan nasib Anda nanti ke depan? Saya punya penggagas pendiri partai dan ketua umum, Pak SBY. Manakala waktu saya mendukung Bapak Joko Widodo menjadi calon presiden, partai saya mendukung Pak Prabowo. Saya ingat sekali. Anda sama-sama aja waktu itu ya? Di DPR itu Ibu Nurhayati Assegaf, gimana dia kebakarannya, kumpul tanda tangan menghadap Pak SBY minta saya dipecat. Itu saya salut dengan Pak SBY, tunggu dulu hasilnya, dan yang menang Pak Joko Widodo. Dan Anda aman waktu itu? Saya aman, bahkan saya menjadi koordinator juru bicara hasil Munas di Surabaya. Saya menjadi Menko Polhukamnya Partai Demokrat sampai sekarang. Masalahnya sekarang aman tidak? Dikarenakan Anda saat ini dicopot dari posisi koordinator juru bicara, Bang. Wah, ini keren ini pertanyaan. Ya, ini mengangkat saya. Kenapa? Yang mengipas, dia kira dia yang jadi koordinator. Tahu, Rory, siapa jadi koordinator juru bicara sekarang? Siapa? Yang menggantikan saya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY sendiri. 2 periode menjadi presiden dan sekarang ketua umum. Artinya apa? Dia lihat memang untuk itu Ruhut sing ada lawan. Sing ada lawan. Kalau dulu yang kebakaran Johor adalah Bu Nurhayati. Sekarang orang yang sama. Ada beberapa lah. Saya tahu. Ya dia lagi. Termasuk ada tadi saya baca di media. Sudah kita tutup teleponnya. Saya ingin tanya kepada Anda. Bu Nur orang yang sama itu. Bukan hanya itu. Tadi saya baca di media Profesor Mubarok. Profesor Mubarok juga. Ketawa aku termehek-mehek lihat dia. Kenapa ini tertawa? Profesor, ya dari dulu dia memang begitu. Kalau lihat aku ini, ya sampai keluar kata-katanya. Apa? Ruhut itu Gus Dur di era sekarang. Baik. Marah NU sama dia. Bayangkan. Berarti ada minimal ada 2 orang yang kemudian menginginkan Anda belum dipecat lagi dari Roy Partai Suryo, Demokrat. Sarip Hasan, Wah, banyak Amir sekali ya, Samsudin. Bang. Ada, nggak apa-apa. Betulkah nama Mas Agus tiba-tiba muncul, Bang Ruhut? Kalau saya lihat memang beberapa pembisik Bapak suka memunculkan. Tapi Bapak waktu di Bogor itu pernah keras masalah itu. Baik mengenai Ibu Ani Yudhoyono, mengenai Agus dan Mas Keras Ibas. untuk apa? Karena kawan-kawan ini pesan Bapak hati-hati. Kalau menyebut, mencalonkan nama keluarganya ini. Tapi ya saya nggak tahu. Ini saya ingin refer ke beberapa pernyataan. Menurut Arsul Sani Sekjen P3, nama Agus tidak ada dalam radar. Yang ada dalam radar waktu pembahasan sebelum ke Cikeas adalah
Sandi, Rizal Ramli, dan juga Yusril. Wasekjen PKB, kemudian Wasekjen P3, juga dua-duanya mengatakan nama Agus disorongkan oleh Partai Demokrat. Kemudian sementara Edi Suparno dari PAN mengatakan nama Agus disodorkan PAN, P3, dan PKB. Syarif Hasan, Waketum Demokrat, juga mengatakan nama Agus diusulkan PAN, P3, PKB. Mana yang betul? Kalau saya tetap, karena saya orang dalam, pertama lingkungan, karena mereka udah beberapa kali menyebut nama-nama keluarga Cikeas, dan Bapak nggak bisa menerima itu. Bapak tegas, saya bangga lihat Pak SBY, ya, beliau tuh hebat. Tapi ya gimana, namanya kerak, diteteskan air, lama-lama jadi bubur juga. Itu yang saya sedih. Siapa yang Anda maksud dengan air yang meneteskan, air yang menetes? Salah satu, karena saya lihat dia ngomong di TV, mendukung salah satu pengamat. Saya marah. Marah saya mendengar ini. Seolah-olah kenapa Agus kita dukung dan lain sebagainya. Dia seorang pengamat? Pengamat dan kawan ini ada. Di dalam partai? Di dalam partai, wakil ketua umum. Dia bilang apa? Sedih nggak saya? Seolah-olah kalau Agus tetap di militer, karirnya di era Pak Jokowi akan meredu. Apa saya tidak sedih? Jangan sok-ujon, jangan negatif thinking kepada presiden kita yang ketujuh. Beliau negarawan, saya pernah memohon 10 jari untuk Mas Agus. Pak Joko Widodo mendukungnya. Jadi udahlah, jangan cari-cari kambing hitam, saya tidak senang. Ya, mau maju ya maju aja gitu. Maksudnya kan baik untuk menyelamatkan karir Mas Agus, Bang. Jujur saja saya katakan, jangan terlalu lakukan judi, gambling untuk karir seorang jenius di TNI yang namanya Agus Harimurti Yudhoyono. Okay. Mereka melakukan gambling. Karena itu saya ini pendukung Ahok, Jarot. Tapi karena saya juga belajar politik, kadang-kadang kan politik itu memang bukan ilmu eksat. 2 tambah 2, 4, tapi bisa 7, 8, 9. Kadang-kadang karena saya sayang dengan Pak SBY, saya sayang dengan Bu Ani, saya sayang dengan Pak Agus, Pak Ibas, Pramono Edi, kadang-kadang mudah-mudahan ada mujizat Agus ini menang. Oke. Tapi kalau Agus nggak menang, apa nggak sedih saya? Ini nampaknya, ini sudah ada Mas Jayadi juga sudah bergabung bersama kami menembus kemacetan begitu ya. Tadi Bang Ruhut mengatakan semoga ada mukjizat. Ini artinya kansnya memang begitu kecilkah untuk memenangkan pilkada kali ini bagi seorang Agus dan juga Silviana? Kan selalu ada ya, tetapi kalau melihat data-data yang ada, itu memang pertama untuk Agus kita masih sulit membacanya, karena datanya di SMRC belum ada. Kalaupun ada mungkin sangat terbatas datanya, sehingga kita tidak bisa memperkirakan. Karena itu paling-paling kita bisa menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat peluangnya. Ya, memang secara kualifikasi personal dia bisa dikatakan memenuhi persyaratan, muda gitu, masuk dalam kategori pemimpin baru di Republik ini, pendidikannya bagus, S2-nya 2 kali, karir di militernya bagus. Nah, karir militer ini bisa jadi titik lemah, tapi juga bisa jadi titik selling point, tapi juga titik lemah, karena biasanya orang itu dianggap sudah matang di militer, apalagi untuk posisi seperti Gubernur Jakarta, kalau posisinya sudah sampai jenderal, minimal bintang 1 ya, dia masih di perwira menengah dan sedang rising gitu. Nah, kemudian tidak ada masalah dengan integritas dan sebagainya. Dari sisi itu mungkin punya selling point terhadap anak muda dan seterusnya. Dari sisi itu dia punya potensi. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini memang laku atau punya koneksi dengan masyarakat Jakarta? Apakah punya relevan dengan masyarakat Jakarta? Belum tentu. Harus kita lihat nanti 5 bulan ke depan. Apalagi ini pilkada ada petahana gitu. Kan nanti dia akan dibandingkan dengan petahana yang sementara ini posisinya cukup kuat gitu ya, masih cukup diterima oleh masyarakat Jakarta sebagian gitu. Jadi tidak mudah untuk mengalahkannya. Kemudian ada lawan yang lain yang juga dari sisi pengalaman, dari sisi kualifikasi personal mumpuni seperti Anies dan Sandiaga Uno. Bahkan ketat menempel Ahok Jarot. Iya, bisa saja mereka ketat menempel Ahok Jarot gitu. Jadi karena itu sementara ini ya at this point pada saat ini saya sendiri menilai peluang Ahok yang lebih besar disusul Anies Sandi, baru kemudian peluang yang ketiga ini. At this point ya, kita harus lihat beberapa bulan ke depan. Saya akan ke Bang Aceh sekarang. Bang Aceh, bagaimana Anda melihat Agus dan Silviana apabila nanti di head to head-kan dengan Ahok dan juga Jarot? Ya, tentu kan seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa
Pak Agus Yudhoyono dan Ibu Silviana Murni juga bukan lawan yang mudah. Dia memiliki pasangan ini juga memiliki potensi yang tidak bisa kita remehkan. Pak Agus, beliau ya kalau sekarang kan sudah jadi mantan militer, anak muda ya. Kemudian Ibu Silviana juga adalah birokrat senior yang mungkin juga mengetahui tentang seluk-beluk Jakarta. Nah, tetapi kami berpandangan bahwa menyelesaikan Jakarta itu nggak bisa dilakukan secara coba-coba. Ya. Menyelesaikan Jakarta itu membutuhkan kepemimpinan yang tegas. Dan oleh karena itu, seperti yang juga dirasakan oleh rakyat Jakarta pada umumnya, ketika mereka ditanya apakah kualifikasi kepemimpinan apa yang mereka inginkan, mereka menyatakan secara eksplisit membutuhkan kepemimpinan model-model seperti Pak Ahok ini gitu. Anda mengatakan coba-coba tadi, apakah mereka berdua ini coba-coba? Ya, ya kita kan kita nggak bisa melihat track recordnya ya untuk memimpin sebuah daerah ya. Pak Agus walaupun beliau adalah pernah belajar tentang pemerintahan ya di TNI, tapi kan karakter untuk memimpin di TNI dengan berbagai persoalan yang dihadapi di daerah kan berbeda gitu loh di Jakarta ya. Nah oleh karena itu menurut saya melihat Jakarta ini tentu harus dilakukan dengan komprehensif, bukan memerlukan penanganan yang serius untuk membenahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh DKI Jakarta ini. Gitu. Baik, mohon ditahan di situ terlebih dahulu, Bang Aceh. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan. Ini ada survei Indikator Indonesia beberapa bulan yang lalu yang menanyakan capres potensial kepada responden dan nama Agus masuk di dalamnya capres potensial 2019 walaupun prosentase adalah kecil. Apakah memang Agus disiapkan untuk Pilpres 2019? Akan kita bahas lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita akan melihat bersama-sama pernyataan dari Agus Yudhoyono pasca pendaftaran Cagup dan juga Cawagup di KPUD DKI Jakarta kemarin. Terus terang dengan hati yang berat, karena selama lebih dari 15 tahun saya berdinas di dunia keprajuritan. Di jajaran TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Namun saya mengatakan bahwa saya siap untuk melakukan pengabdian yang lain, yaitu di dunia politik dan pemerintahan. Itu adalah pernyataan dari Agus Yudhoyono sebelum berangkat ke KPUD untuk mendaftar. Nah, Bang Ruhut, ini Mas Agus terlihat berat meninggalkan militer, namun Mas Agus juga dalam kesempatan yang lain mengatakan dia tanpa tekanan maju dalam pilkada. Memang ada tekanan begitu untuk dia memaksa dia untuk maju dalam pilkada kali ini? Ya, kalau kita lihat mestinya yang mengomentari kita punya banyak ahli gestur. Tapi kata hati saya, Agus itu seorang TNI sejati. Memang TNI siap ditempatkan di mana saja. Manakala tugas daripada Panglima TNI. Dengan gestur seperti itu, berat, kemudian emosi, mata berkaca-kaca. Anda melihat ini sebuah keterpaksaan? Kalau tanya ke saya, sebuah keterpaksaan. Siapa yang tegas memaksa? Saya katakan. Siapa yang memaksa, Bang Ruhut? Ya, saya tidak enak untuk bicara itu. Tapi itu yang saya katakan. Sebenarnya apa salahnya, lebih baik dia untuk nanti, bukan untuk di sini lagi. Dia salah satu aset yang terbaik di TNI. Pak Gatot Pangap saja mengatakan demikian. Begitu juga para purnawirawan TNI, sahabat-sahabat saya. Begitu juga para senior-senior. Karena orang seperti Agus ini, hitungan jari ada di TNI. TNI harus kita perkuat dengan orang-orang cerdas.
kok kita pensiunkan dia pangkat mayor? Aku sedih untuk itu. Ada dua versi yang mengatakan bahwa nama Agus diajukan oleh Partai Demokrat dan juga Pak SBY. Namun dari Partai Demokrat dan juga Partai PAN mengatakan ini diajukan oleh partai koalisi. Mana yang benar? Kalau saya lihat dari lingkungan, karena beberapa bulan yang lalu juga mereka sudah pernah mengatakan itu untuk Agus, tapi saya tolak. Dan koalisi kapan lagi mengikuti bersembunyi di pamor Pak SBY dan Agus. Kalau SBY kita sudah tahu. Ini artinya 10 gabungan tahun. dari Iya. Partai Demokrat, elit Partai Demokrat dan juga partai pendukung. Pendukung. Ya. Karena kalau Pak SBY kita sudah tahu, dia hebat 2 periode. Tapi Agus ini belum waktunya. Saya sudah titip dan Pak Jokowi negarawan sejati, dia mendukung untuk itu. Anda masih mendukung Ahok Jarot sampai sekarang? Sampai sekarang saya tetap mendukung Ahok Jarot. Walaupun suaranya berbeda kemudian dengan partai Anda. Iya, itu yang saya katakan. Saya sangat salut dengan Pak SBY. Saya berani mengatakan beliau bapak demokrasi. Manakala Pilpres saya menghadap beliau, saya akan mendukung Pak Joko Widodo. Dan beliau mengizinkan, dan berkat Tuhan, siapapun bisa jadi presiden karena kehendak Tuhan. Dan beliau menang, kami Munas, aku jadi koordinator juru bicara, aku jadi Menko Polhukam Partai Demokrat. Artinya Pak SBY itu mantap, tapi kadang-kadang pembisiknya, pening aku nanti lihatnya. Gara-gara pembisik itu Anda sekarang dicopot jadi koordinator juru bicara. Koordinator. Dan Pak SBY aku ingat sekali saya dipanggil. Dan berapa kali saya ngomong dengan Pak SBY, kenapa ya Pak Ruhut, mereka nggak senang Pak Ruhut. Pak SBY sangat bangga punya Ruhut Sitompul. Saya akan sekarang ke Mas Aceh. Mas Aceh, ini kalau misalnya di Partai Demokrat ada 2 suara, mendukung antara yang mereka dukung Agus dengan mendukung antara Ahok dan Jarot yang seperti yang disampaikan oleh Bang Ruhut. Bagaimana dengan Golkar sendiri? Kabarnya tidak nyaman PDIP masuk dalam koalisi. Saya kira kita bersyukur ya bahwa PDIP bergabung dalam koalisi untuk mendukung Pak Ahok, Pak Jarot. Seperti yang selalu kami sampaikan di dalam berbagai kesempatan, bahwa bergabungnya PDIP itu akan semakin menambah kekuatan dan kepercayaan diri kami untuk memenangkan pilkada Provinsi DKI Jakarta. Jadi sama sekali kita tidak merasa terganggu dengan masuknya PDIP di dalam dan memberikan dukungan terhadap Pak Jarot, Pak Ahok ini. Bang Aceh, ini dari 2 pasangan calon lawan nanti, mana yang menurut Anda paling berat? Kami tentu tidak melihat dari 2 pasangan calon tersebut ada yang lebih lebih kuat daripada yang lain. Kedua-duanya menurut kami harus dianggap sebagai kompetitor yang sangat berat, dan oleh karena itu maka yang paling utama yang ingin kami sampaikan adalah ya kita selamat bertanding di dalam dalam kompetisi pilkada DKI Jakarta, dan ini tentu kita harus memberikan pembelajaran politik kepada publik. Kita harus mengedepankan konsep di dalam proses kompetisi yang akan dihadapi di dalam pilkada 2017 ini. Baik, saya sekarang akan ke Mas Jayadi terlebih dahulu sebelum saya jeda. Mas Jayadi, apabila Anda memperhatikan gestur kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Agus dalam statementnya begitu yang kami tayangkan di awal segmen, nampak terlihat berat meninggalkan militer, namun Mas Agus menegaskan bahwa tidak ada tekanan maju dalam pilkada. Anda melihatnya seperti apa? Dia maju dalam kondisi tertekan atau memang tidak ada tekanan sama sekali? Ya, tekanan bisa juga karena tekanan situasi ya. Dia tidak punya pilihan begitu karena mempertimbangkan permintaan dari pimpinan Partai Demokrat begitu. Tapi kalau kita lihat ya wajar saja kalau dia tampak berat gitu. Dari kenyataan ketika dia berpidato terlihat memang itu tidak sesuatu yang tidak mudah bagi dia, karena memang karir militer, karir yang dia cintai, dan dia sedang naik daun begitu, sedang bagus-bagusnya,
dan harus meninggalkan tengah jalan gitu untuk memasuki kancah yang masa depannya juga belum begitu jelas meskipun masih cukup menjanjikan gitu. Kansnya seperti apa Mas Jayadi? Kans untuk Mas Agus dan Silviana? Data mengenai dua pasangan mengenai Agus kan selama ini belum kita dapat dengan baik ya. Jadi sementara ini kansnya cukup rendah dibandingkan dengan Ahok dan pasangan Anies Sandi begitu. Karena kita belum tahu apakah Agus ini diterima atau tidak oleh masyarakat. Kita harus lihat beberapa bulan ke depan ketika kampanye mulai berlangsung. Baik, nanti saya akan tanyakan ke Bang Ruhut terkait dengan kans yang cukup rendah menurut Mas Jayadi Hanan dari Saiful Mujani Research and Consulting.